Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas 3C dengan NIM 220404502019. Saya akan menjelaskan tentang materi yang ada 5 bab di buku Pendidikan Agama Islam, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil, dan yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang PAI di perguruan tinggi. Titik pendapat pertama dinyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Titik alasannya negara atau dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjadi keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Titik alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada manusia yang suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan yang keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat, dan dalam hal ini ada yang dikenal dengan istilah konversi agama yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu dikaji teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu menumbuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, serta bagaimana secara benar dan toleran. Konsep PAI dalam perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, yang berisi antara lain pengesahan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Selanjutnya, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan PAI adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Ketiga, terciptanya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa, serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan panggilan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Yang terakhir, penumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin, serta cinta terhadap yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam perguruan tinggi, PAI diajarkan dengan dua cara, yaitu yang pertama berbasis substansi materi, yang berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Titik dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam, yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin Islam atau isi, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Yang kedua, berbasis proses. Pembelajaran berbasis proses yang berarti pembelajaran PAI di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Titik tugas utama dan dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, seperti stadium implementasi atau kaidah 5 Qawaid al-Khams dan metode tipologi agama. Selanjutnya, materi tentang bagaimana manusia bertuhan, yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, di mana Doe dalam Muntor 2010-36 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa. Memiliki titik spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan
Titik spiritualitas adalah kepercayaan dan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Memang, tampaknya pengertian spiritualitas merangkum sisi-sisi kehidupan rohania dalam dimensi yang cukup luas. Secara garis besarnya, spiritualitas merupakan kehidupan rohani atau spiritual dan perwujudannya dalam cara berpikir, merasa, berdoa, dan berkarya, atau Hasan Smith 3728. Seperti yang dinyatakan William Irwin Thompson bahwa spiritual bukan agama titik, namun demikian ia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai keagamaan. Maksudnya, ada titik singgung antara spiritual dan agama. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan, di mana ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan, yaitu iman, keyakinan yang kuat zat yang maha berkuasa. Akhlak mulia Ibnu Katsir dalam Farid Ghazim Anus menjelaskan bahwa akhlak memiliki arti dien, tabiat, dan sifat. Hakikatnya adalah potret batin manusia, yaitu jiwa dan kepribadiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan juga tentang sosiologis. Dalam perspektif sosiologi, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia titik lebih jauh lagi. Sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Terdapat juga filosofis. Pada dasarnya, pembicaraan akan Tuhan akan terus diperdebatkan. Apakah ia benar-benar ada atau tidak? Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun, keputusan seseorang dalam mempersepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seseorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Pada akhirnya pun, penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Hal ini bergantung dari pendekatan yang digunakan. Apakah melalui pendekatan teos atau non-teos. Selanjutnya yaitu teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sosok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali ini maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Kedua, bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan
Sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan, di mana alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat pada manusia. Mana yang berbunyi surah Ar-Rum ayat 30, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakina aksaran nas la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya tentang sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Titik agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia, sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama dan argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan bisa didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci, Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, bersihkan hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang buruk. Selanjutnya tentang argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan alasan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau, adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju kecuali Allah, dan tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, dan juga tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahyul, khulfarah, mitos, dan ibadah. Titik tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak mengabaikan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dari paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khalifah kepada manusia. Menurut Said, hawa tauhidullah dapat rusak dalam hal-hal yang seperti berikut. Yang pertama, sifat al-kib atau sombong. Kedua, sifat az-zulm atau kezaliman, dan sifat al-kizab atau kebohongan. Ketiga, sifat al-ifsad melakukan perusakan.
sikap al-ghaflah, lupa, al-ijram, berbuat dosa, dan sikap ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan, jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan titik sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa. Misalnya akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai-nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan tiga alamin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat untuk memperoleh kebahagiaan. Titik-titik nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan diantaranya seperti as-siddiq atau kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-humiyah atau kemerdekaan, at-tasamuh atau toleransi, al-musyawah atau persamaan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkat manusia dalam mengimani Tuhan. Titik pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama. Pada umumnya mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian titik, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Ada orang mengatakan, belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin karena bisa jadi imamnya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Baiklah, materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembahasan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Adapun tujuan Al-Quran diturunkan adalah: pertama, meluruskan akidah manusia, menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan sebagai firman Allah dalam Quran Nahl surah ke-16 ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka
apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang lemah secara ekonomi. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi berbagai problem umat Islam pada saat itu. Titik faktor penyebab keistimewaan generasi ini memang telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi berikutnya dan berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Sikap komitmen para sahabat dan generasi berikutnya menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam segala segi kehidupan, dan sesungguhnya perilaku mereka sesuai dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri. Tosishiko Izuzu 1993-91-118 mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Titik hasil penelitiannya menetapkan ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, saya atas nama Nur Lutfia dari kelas 3C, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.